Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh mendengar tentang bagaimana mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu di dunia, tentang bagaimana hidup bertobat, hidup membaca kitab suci, hidup mengabari Injil, dan hidup berdoa. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami menjadi orang Kristen yang lebih berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita mau bicara tentang dosa itu apa dan mengapa harus bertobat. Saudara-saudara sekalian, di dalam seluruh kitab suci, topik yang tidak pernah berubah yaitu dosa manusia dan penebusan Yesus Kristus bagi orang berdosa. Saudara-saudara, dari Kejadian sampai Maliaki, kita mendengarkan malaikat, mendengarkan semua nabi-nabi berteriak, bertobatlah engkau, kembalilah kepada Tuhan. Dari Matius sampai pada surat yang terakhir, wahyu dari Tuhan, mengatakan bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat. Sampai terakhir, berteriak bertobatlah kamu. Saudara-saudara, jikalau manusia tidak berdosa, jikalau manusia tidak bisa mati, maka manusia tidak perlu bertobat. Tapi semenjak Adam berbuat dosa, manusia semua berada di dalam dosa. Kita dilahirkan di dalam dosa, kita berjalan di dalam dosa, kita hidup di dalam dosa, dan kita mati di dalam dosa. Apakah Tuhan rela dan ingin melihat kita binasa? Tuhan berkata, jangan binasa. Engkau bertobatlah. Mengapakah harus binasa?
Tuhan yang dengan segala rencana yang kekal telah mengirim Kristus ke dalam dunia menjadi penebusan bagi kita, menjadi kesucian bagi kita, menjadi hidup yang baru bagi kita. Dan Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa keluar daripada kejahatan, keluar dari segala dosa, dan kita boleh dimiliki oleh Dia untuk selama-lamanya. Apakah itu dosa? Di dalam pikiran orang dunia, di dalam pikiran agama, dosa yaitu perbuatan yang tidak baik. Kalau kita mencuri, kita dianggap berdosa. Kalau kita membohong, kita dianggap berdosa. Kalau kita membunuh, kita dianggap berdosa. Kalau kita berbuat kejahatan yang lain, itu semua disebut dosa. Dosa, dosa, dosa. Semua agama mengatakan dosa adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi bagaimanakah dengan pendapat dalam kitab suci? Apakah ide dosa di dalam kitab suci? Saudara-saudara, Alkitab berkata dosa adalah luput dari sasaran. Istilah hamartia di dalam perjanjian baru berarti bahwa kita tidak mengenakan sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Pada waktu engkau melepaskan panah, panah itu harus menuju kepada target. Dan target itu tidak besar, target itu kecil, tapi target itu menjadi sasaran daripada kita melepaskan panah. Saudara tahu tidak, Tuhan telah membuat manusia menurut peta dan teladan Dia. Dan Tuhan telah merencanakan target hidup manusia untuk menyenangkan Dia. Jikalau kita tidak bisa mencapai target yang ditetapkan oleh Tuhan, kita tidak bisa mencapai tujuan yang direncanakan oleh Tuhan, Tuhan mengatakan itulah dosa. Dan di dalam hal ini belum bicara tentang kelakuan, belum bicara tentang perbuatan-perbuatan tentang engkau berzina kah, engkau membunuh kah, engkau membohong kah, engkau mencuri kah, engkau memperampokkan, atau engkau melakukan kejahatan-kejahatan lain. Di dalam keadaan demikian, bukan tentang perbuatan. Sebelum perbuatan ada rencana, sebelum rencana ada pikiran, sebelum pikiran ada arah daripada hidup. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan dosa hanya pelaksanaan dari pikiran-pikiran yang tidak beres. Pikiran-pikiran yang tidak beres hanya sesuatu wadah daripada hati yang meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, manusia dicipta Tuhan dengan sasaran dan target yang sangat sempurna dan sangat utuh. Karena Tuhan yang menciptakan manusia juga adalah Tuhan yang sendiri telah menjadi target manusia. Jikalau hati kita memikirkan tentang Tuhan, kita sasaran kita adalah Tuhan. Jikalau kemauan kita, rencana kita adalah menuju kepada Tuhan, dengan sendirinya kita tidak akan berbuat dosa. Saudara-saudara, all about God. Semua itu tentang Allah. Kita memuliakan Allah. Kita mau nama Allah dipermuliakan, dikuduskan. Nama Allah, Tuhan Allah, itu menjadi target kita. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah sebenarnya target hidup engkau di dalam dunia ini? Ada orang targetnya hanya uang, hanya harta. Jadi seumur hidup yang lain semua tidak penting. Yang dipentingkan uang, uang, uang. Kita menjadi orang yang kaya, kita mengejar kekayaan. Saudara-saudara, jikalau kekayaan itu menjadi target, maka saya mau tanya, kenapa banyak orang kaya membunuh diri? Kenapa banyak orang milioner mempunyai sakit jiwa, skizofrenik, dan mempunyai depresi yang besar sekali? Karena mereka tidak mempunyai target yang lebih tinggi dari keuangan itu saja. Saudara-saudara, uang bukan target kita. Target kita adalah kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan orang yang takut kepada Dia, orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia, hidup kelaparan, lapar sampai mati. Tidak, saudara-saudara. Hamartia berarti luput. Luput karena terlalu jauh atau belum sampai, sudah turun panahnya dan tidak mantap di target itu. Itu namanya dosa. Saudara-saudara, kitab suci dengan jelas berkata kepada kita, dosa adalah tidak mengenal target yang ditetapkan oleh Tuhan, yang direncanakan oleh Tuhan. Saya mau tanya, kita pernah tidak mempunyai target untuk hidup kita masing-masing?
Banyak pemuda-pemudi pada waktu kecil di dalam sekolah diberikan satu judul untuk membuat makalah, yaitu tujuan hidup saya. Saya ingin menjadi apa? Setelah saya dewasa. Setelah dewasa, saya mau menjadi jenderal. Setelah dewasa, saya mau menjadi pilot. Setelah dewasa, saya menjadi profesor. Setelah dewasa, saya ingin menjadi presiden. Setelah dewasa, saya ingin menjadi orang saintis. Mau menjadi seorang yang ilmuwan yang tinggi. Saya kira setiap orang mempunyai tujuan hidup yang disebut setelah dewasa. Saya ingin menjadi apa? My idea. Saya punya ide. Saya punya angan-angan. Saya punya imajinasi. Saya ingin menjadi apa? Ini semua orang ada. Tapi saya bertanya pertanyaan. Engkau punya ide-idemu. Tapi adakah engkau punya mu yang beride? Ideku sama aku yang berideal. Itu dua hal. My idea, my aim, my purpose, my target. Itu targetmu. Tetapi saudara harus putar kembali menjadi aku yang ideal. Mestinya bagaimana? Bukan ide di dalam aku, tapi aku yang ideal. Itu mesti bagaimana? Aku yang ideal berarti engkau sekarang tidak pikirkan dirimu. Pikirkan satu tujuan yang ditetapkan bagimu. Saudara-saudara, jikalau seorang anak sudah mempunyai ide sendiri, tapi tidak sesuai dengan rencana mamanya, mama mengatakan, kenapa idemu begitu rendah? Kenapa idemu begitu dangkal? Aku telah mentargetkan bagi kamu yang lebih tinggi itu lagi. Saudara-saudara, seorang anak kecil di tengah-tengah jalan, waktu mobil kita rusak dari Surabaya ke Malang, berhenti di tengah-tengah mobil. Ada anak-anak di situ. Lalu saya tanya dia, kalau besar mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi supir bus. Anak desa, idenya hanya menjadi supir bus saja. Saya tanya dia, kenapa engkau mau jadi supir bus? Gagah sekali. Wih, kalau bawa bus, semua orang mungkin ikut saya. Saya bawa mereka. Hidup dia hanya targetnya menjadi supir bus saja. Saya bilang, masa kalau menjadi pilot kapal terbang? Oh iya ya, itu lebih hebat lagi ya. Dan dia baru mulai pikir ada kemungkinan lebih hebat. Saudara-saudara, tadinya di kampung dia cuma lewat bus, lewat. Kalau dia bisa menjadi supir bus, dia rasa bangga luar biasa. Setelah saya bilang, kalau engkau mungkin jadi pilot atau engkau menjadi supir bus, pilih yang mana? Dia langsung mengatakan, saya ingin menjadi pilot kapal terbang kalau bisa. Saudara-saudara, itu ide yang rendah sering mengganggu kita sehingga kita tidak kemajuan. Saudara-saudara, Soekarno berkata, bikin targetmu di langit susun ke-7. Akhirnya tidak bisa mencapai, cuma capai susun ke pertama. Sudah di langit. Saudara-saudara, kalau engkau ingin mencapai langit susun ke-7, tapi akhirnya tidak bisa capai, hanya bisa capai langit susun pertama, tidak apa-apa, sudah ada di langit. Orang Indonesia, jangan puas diri, jangan puas dengan target-target yang rendah. Tahu tidak, Tuhan Allah memberikan satu target yang tinggi bagi engkau, yaitu engkau menjadi seperti Kristus. Saudara-saudara, waktu Yesus datang ke dunia, dia berkata, ikutlah aku, ambillah teladanku, pikullah kuku, dan ikutlah teladanku. Aku adalah teladan seluruh umat manusia. Pernahkah ada orang lain mengatakan seperti Yesus Kristus, come and follow me? Tidak ada. Semua orang yang paling besar di dalam sejarah, tidak ada satu pun yang berkata, ikutlah aku, kecuali Yesus Kristus. Saudara-saudara, Tuhan Allah memberikan target yang tertinggi bagi manusia, yaitu supaya setiap manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah boleh hidup seperti Yesus Kristus, boleh hidup menyatakan kemuliaan Allah seperti Yesus menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah adalah target kita. Nah, target itu diutarakan melalui dikirimnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya, apakah hidup kita seperti Kristus? Tidak. Hidup kita
tidak seperti Allah. Hidup kita tidak seperti Kristus. Hidup kita juga tidak seperti manusia yang seharusnya. Hidup kita seperti binatang. Saudara-saudara, berapa banyak pemuda-pemudi yang mencari pelacur seperti anjing. Engkau tidak seperti manusia. Engkau memperlakukan dirimu seperti makhluk yang rendah. Engkau melakukan dirimu seperti makhluk yang najis. Engkau tidak mempunyai moral yang tinggi. Engkau tidak mempunyai sasaran yang sangat berharga. Mari kita kembali pada hari ini. If Jesus Christ is the purpose of my life, is the aim of my spirituality, oh, I should follow Him. Let Christ be your target. Biar Kristus menjadi targetmu. Biar Kristus menjadi sasaranmu. Karena dosa, jangan bicara tentang perbuatan yang baik dan jahat. Dosa di Alkitab pertama adalah kehilangan target. Saudara-saudara, kalau kita tidak mempunyai target, kita tidak mencapai sasaran, kita adalah orang yang berdosa. Saudara-saudara, kedua Alkitab berkata kepada kita, dosa mengurangi kemuliaan Allah. The shortage of the glory of God. Saudara-saudara, manusia dicipta untuk memuliakan Allah. Manusia diciptakan untuk memancarkan kesucian, keadilan, dan kebajikan Tuhan Allah. Kenapakah di dalam setiap kali pemilihan umum kita berubah konsep, kita meminta yang lebih baik? Karena kita melihat pejabat-pejabat tidak beres. Kita melihat pejabat-pejabat yang korupsi, yang tidak jujur, yang tidak adil, yang tidak suci. Taunya menggemukkan sendiri dan merugikan rakyat. Saudara-saudara, seorang berkata percaya, dulu orang Belanda menjajah kita. Setelah Belanda menjajah kita, kita miskin. Uang kekayaan Indonesia dikuras, ditarik ke Belanda. Kita menjadi miskin 350 tahun. Saudara-saudara, kita melihat pejabat-pejabat kita beres tidak. Kita melihat presiden-presiden kita beres tidak. Mengapa banyak presiden yang dipilih oleh rakyat, beberapa tahun kemudian rakyat semua menyesal memilih dia? Karena mereka tidak memancarkan sesuatu sifat manusia dan sesuatu moral yang seharusnya menjadi berkat bagi umatnya. Dan demikian Tuhan berkata kepada kita, Allah memberikan kemuliaan di dalam diri manusia. Manusia dicipta untuk memancarkan kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah ternyata di dalam cinta kasih, di dalam kesucian, di dalam keadilan, di dalam kebajikan. Our God is God of love, God of righteousness, God of holiness, and the God of glory. Saudara-saudara, God of goodness. Oh, semua yang terbaik ini berasal dari Tuhan saja. Tapi ini semua sudah tidak ada di diri manusia. Kita tidak menyatakan kemuliaan. Kita menyatakan hal yang mempermalukan. Kita tidak menyatakan hal kesucian. Kita hanya menyatakan hal kenajisan. Kita tidak menyatakan hal keadilan. Kita menyatakan hal yang tidak adil. Kita tidak menyatakan kebajikan. Kita menyatakan kejahatan. Itu sebab pada waktu Tuhan melihat diri kita, Dia bertanya, di manakah kemuliaanku yang kau pancarkan? Di manakah kesucianku yang kau pancarkan? Di manakah keadilan yang kau pancarkan? Di manakah kebajikan yang kau pancarkan? Engkau merefleksikan apa? Saudara-saudara, matahari bercahaya, bulan tidak bercahaya. Tapi kenapa kita lihat bulan ada cahaya? Karena bulan memantulkan cahaya matahari, refleksikan kepada bumi. Kita mendapat 8% cahaya dari matahari melewati bulan. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Itulah sebab Tuhan mau pakai kita menjadi reflektor. Kita menjadi sesuatu yang merefleksikan cahaya kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Lalu orang lain melihat saya, dia melihat Tuhan. Orang lain melihat engkau, melihat Tuhan. Orang lain melihat dia, melihat Tuhan. Kesucian Tuhan ada padamu, keadilan Tuhan ada padamu, kebajikan Tuhan ada padamu, segala kemuliaan Tuhan ada padamu. Lalu orang lain mengatakan, His presence is a representative of God. Satu kali ada seorang anak kecil berada di kapal. Dia lihat ada seorang berada di situ. Dia terus lihat.
terlihat dia kaget. Lalu dia lari ke dalam kamar kapal itu. Pak, ikut saya Pak. Papa bilang, kenapa? Engkau kenapa begitu penuh perasaan? Dia bilang, saya menemukan Yesus di kapal ini. Papa bilang, apa? Kau ketemu siapa? Saya ketemu Yesus. Yesus sedang di kapal ini. Ikut saya bawa engkau. Yesus lagi pegang itu besi di pinggir kapal. Melihat ke tempat yang jauh. Lalu papanya ikut dia. Waktu mereka datang ke atas dek, mereka melihat seorang berdiri di situ. Sedang berdoa. Dan sesudah selesai doa, matanya memandang tempat yang jauh sekali. Oh, dengan angin sepoi-sepoi. Pak, itulah Yesus. That is Jesus. Jesus is in our ship. Jesus is now here. You see? Papanya mulai senyum. Siapa itu? Adalah seorang missionary yang mau pergi mengabarkan Injil. Dan pada waktu dia berada di kapal, dia melihat pantai itu sudah dekat sekali. Itulah tempat yang dia mau pergi. Itu tempat yang dia mau mengabar Injil. Mukanya penuh dengan kemuliaan cinta kasih. Hati yang mencintai jiwa itu terpancar melalui sinar dari para paras mukanya. Papa itu mengerti. Dan Papa mengatakan, he is not Jesus. But he is like Jesus. Dia bukan Yesus, tapi dia mirip seperti Yesus. Saudara-saudara, saya mau tanya, orang lain melihat Tuhan melalui engkau tidak? Orang lain mengenal Tuhan melalui engkau tidak? Jika yang kau nyatakan, yang kau katakan, yang kau utarakan adalah emosi yang mirip dengan emosi Tuhan. Engkau katakan ada kata-kata mirip dengan kata Tuhan. Yang kau lakukan adalah perbuatan yang mirip dengan kelakuan Tuhan. Orang akan mengatakan, he is not Jesus, but he represents Jesus. He is not Jesus, but he reflects the glory of Jesus among us. Nah, itulah namanya memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan kalau dikurangi hanya satu sebab, karena dosa berada di dalam. Makin banyaknya dosa, makin kurangnya kemuliaan. Makin banyaknya kemuliaan, makin kurangnya dosa. Makin penuhnya kemuliaan, makin hilangnya dosa. Makin penuhnya dosa, makin kosongnya kemuliaan. Demikian Paulus berkata, Roma pasal 3 ayat ke-23, karena semua sudah berbuat dosa dan sudah mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Jadi target kalau sudah tidak capai, itu disebabkan dosa. Kemuliaan itu tidak dipancarkan, itu disebabkan dosa. Ini ada poin kedua. Dan ketiga adalah kedudukan asli. Kalau sudah hilang, itu namanya dosa. Dosa adalah geser daripada status asli. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan menciptakan bintang, ditaruh di tempat itu, maka bintang berada di status bintang. Matahari berada di status matahari. Bulan berada di status bulan. Mereka berkeliling menurut real yang sudah ditetapkan. Mereka berjalan menurut dalil yang sudah ditetapkan. Matahari mengikuti dalil matahari. Bulan mengikuti posisi bulan. Bintang menurut posisi bintang. Seluruhnya diatur oleh Tuhan. Demikian manusia. Manusia harus berada di status manusia. Manusia bukan malaikat. Manusia juga bukan binatang. Kalau manusia lupa dia adalah manusia, dia akan geser daripada posisinya. Penggeseran itu disebut dosa. Hari ini saya berbicara dengan saudara tentang dosa. Saya bukan bicara tentang perzinahan. Saya tidak berbicara tentang pencurian. Saya tidak berbicara tentang perampokan, penipuan. Saya bicara dengan target, dengan kemuliaan, ketiga dengan posisi status. Saudara-saudara, pada waktu Adam berbuat dosa, setelah dia berbuat dosa, mengambil buah yang terlarang lalu dimakan. Selesai itu, Tuhan bicara sama Adam. Saudara-saudara masih ingat kalimat pertama Tuhan berkata-kata kepada manusia setelah manusia berdosa. Kalimat yang pertama itu apa? Kalimat pertama adalah Tuhan berkata, di manakah engkau, hai manusia? Where are you? Di manakah engkau? Ini bukan berkata what did you do? What did you eat? Allah tidak tanya engkau makan apa. Allah tidak tanya engkau kerja apa.
Allah tanya, di manakah engkau? Apa itu? Berarti posisimu sekarang bukan posisi yang saya tetapkan. Aku menciptakan engkau sebagai manusia, menaruh engkau di posisi manusia. Tetapi engkau sudah geser. Engkau sudah tidak berada lagi di tempat asli. Saudara-saudara, kalau presiden lupa dia presiden, dia akan geser diri menjadi tidak beres. Kalau seorang pendeta lupa dia pendeta, dia akan geser, akan lupa diri. Kalau seorang guru lupa dia guru, dia akan kerjakan sesuatu yang tidak senonoh dengan kedudukan sebagai guru. Demikian kalau Adam sebagai manusia lupa kedudukan sebagai Adam, dia akan geser dan dia akan lepas dari status asli. Maka Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Saudara-saudara, kenapa kita katakan orang ini mundur rohaninya? Karena sudah kehilangan status yang asli. Kenapa kita mengatakan ini orang sudah melarat? Karena dia lepas daripada kedudukan asli. Kenapa kita mengatakan orang ini sudah tidak beres? Karena dia sudah meninggalkan kedudukan yang beres. Saudara-saudara, waktu Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Ini mengandung 3 arti. Pertama, kamu seharusnya tidak di sini. Kamu seharusnya berada di tempat yang saya tetapkan. Tetapi kamu sekarang sudah tidak di tempat yang ditetapkan. Engkau sudah merosot, engkau sudah turun dari kedudukan yang saya tetapkan bagimu. Engkau tadinya ada tempat yang tinggi yang saya tetapkan bagi engkau untuk menjadi manusia. Tapi sekarang engkau sudah geser, engkau turun dari tempat asli. Engkau sekarang sudah lebih rendah. Martin Luther mengatakan, kelereng yang berputar-putar di atas meja. Engkau lihat dia bebas ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dia kelereng yang independen, yang dia bisa gelondong dari sini ke kanan, dari kanan ke kiri. Dia bisa ke depan, dia bisa ke belakang. Nah, sesudah itu dia jatuh. Kalau kelereng ini dari sini, akhirnya dia turun dari sini. Sesudah turun, dia sampai di bawah. Engkau lihat dia tetap jalan, kelereng ke kanan, tetap ke kiri, tetap ke depan, tetap ke belakang. Tapi Martin Luther mengatakan, kelereng yang tadinya bebas di atas, kanan, kiri, depan, belakang, sekarang jatuh ke bawah, tetap kanan, kiri, depan, belakang. Sama bebas, sama lincah, sama gelondong. Tapi bedanya adalah dari bawah dia naik ke atas sudah tidak bisa. Karena dia sudah turun dari atas ke bawah. Itu namanya dosa. Dosa tidak berarti engkau tidak ada kebebasan. Sebelum engkau berbuat dosa, engkau bebas. Setelah berbuat dosa, tetap bebas. Sebelum berbuat dosa, engkau bebas di dalam datar yang tinggi. Setelah berbuat dosa, engkau bebas di dalam datar yang rendah. Sebelum berbuat dosa, engkau mempunyai keadaan status yang lebih tinggi. Tetapi setelah berdosa, engkau bebas di dalam datar yang rendah. Saudara-saudara sekalian, ini mengenai status. Ini adalah definisi yang ketiga. Definisi yang pertama, dosa adalah kehilangan target. Definisi yang kedua, dosa adalah kekurangan kemuliaan. Definisi yang ketiga, dosa adalah kehilangan status asli. Dan sekarang saya memberikan engkau definisi yang keempat. Definisi yang keempat yaitu kehilangan relasi. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Adam dicipta, dia mempunyai relasi dengan Tuhan. Dia punya relasi dengan Hawa. Dia punya relasi dengan binatang-binatang. Dia punya relasi dengan materi. Dia punya relasi dengan alam semesta. Ini relasi, ini disebut agama. Di dalam bahasa Latin, agama adalah religere. Religere artinya relationship. The relationship between man and God, the relationship between man and man, the relationship between man and animals, the relationship between man and the world, relationship between man and Satan, relationship between man and angels, relationship between man and material world. Ini semua relasi membuat kita mempunyai standpoint, mempunyai status yang sangat kokoh. Itu namanya manusia. Manusia adalah manusia. Karena manusia dicipta di tengah-tengah Allah dan setan.
Manusia dicipta di tengah-tengah dunia kelihatan dan dunia tidak kelihatan. Manusia dicipta di tengah-tengah malaikat dan binatang. Manusia dicipta di tengah Allah dan dunia. Di seluruh relasi ini manusia mempunyai status khusus. Tapi saudara-saudara, di dalam perbuatan dosa, relasi ini menjadi rusak sama kali. Kita menjadi pemberontak Allah. Kita menjadi sekongkol dengan setan. Kita menjadi takluk karena materi. Kita menjadi musuh dengan sesama manusia. Saudara-saudara, apakah itu dosa? Dosa adalah kerusakan relasi interpersonal di dalam seluruh alam semesta. The destruction of the interpersonal relationship in the universe, that is called sin. Dosa mempunyai keadaan yang mencakup begitu banyak aspek. Dosa, sebelum bicara tentang kelakuan yang tidak baik, adalah target, adalah kemuliaan, adalah hal yang mengenai relasi, hal yang mengenai status. Saudara-saudara, apakah artinya pertobatan? Merubah, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Karena kita dicipta oleh Tuhan dan dicipta bagi Tuhan. Maka relasi kalau tidak kembali, belum bertobat. Dan kalau kita pakai cara kekuatan sendiri, kita ingin mendapatkan sesuatu kembali relasi, itu tidak mungkin. Itu sebab mari kita kembali kepada Alkitab. Saudara-saudara, pertobatan berarti kembali menemukan target yang asli. Pertobatan berarti kembali memancarkan mulia Tuhan yang sempurna. Pertobatan berarti kembali kepada kedudukan status yang ditetapkan oleh Tuhan. Pertobatan berarti membangun kembali relasi interpersonal dan antar pribadi di tengah-tengah kita dan Tuhan, kita dan diri, kita dan sesama manusia, kita dan malaikat, dan kita dan setan. Sehingga sesuatu semua dirubah, seluruhnya kembali kepada asal menurut rencana Allah. Itu namanya pertobatan. Saudara-saudara, kitab suci berkata, bertobatlah engkau. Mengapa harus binasa? Maukah kepada hari ini kita kembali kepada Tuhan dan kita mendapatkan kembali target yang sejati? Kita mendapatkan kembali pemancaran kemuliaan yang utuh. Kita mendapatkan kembali status yang murni. Kita mendapatkan relasi yang seharusnya. Saudara-saudara, siapa yang bisa mengadakan semua ini? Siapa yang bisa membawa kita kembali kepada asal? Kecuali Roh Kudus. Yesus berkata, jika engkau tidak diperanakan oleh Roh Kudus, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Jika engkau tidak diperanakan oleh air dan Roh Kudus, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Roh Kudus bekerja melalui firman. Roh Kudus bekerja melalui Yesus Kristus. Kita hanya bisa menemukan target yang sejati melalui kita mengenal Yesus Kristus. Kita hanya bisa mendapatkan kembali status yang asli melalui Yesus Kristus. Kita hanya bisa kembalikan relasi yang asli hanya melalui Yesus Kristus. Kita hanya bisa mendapatkan sesuatu kemuliaan yang utuh melalui Yesus Kristus. Yesus berkata di hadapan Allah Bapa, Allah Bapa, Allahku, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Saudara-saudara, melalui Kristus dan hanya melalui Kristus manusia boleh kembali kepada Tuhan Allah. Tanpa Kristus tidak ada orang bisa memperdamaikan kita dengan Tuhan Allah. Tanpa Kristus tidak ada orang bisa mengampuni segala dosa kita. Tanpa Kristus tidak ada orang yang berdiri di tengah-tengah Allah dan manusia yang berdosa untuk memperdamaikan kita. Karena Yesus adalah sesuatu pengorbanan yang mengembalikan kita kepada Tuhan. Pengorbanan yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Saya mau tanya, maukah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bertobat? Maukah kita melalui Kristus memperbarui hidup kita dan kita kembali minta Tuhan mengampuni segala dosa kita, sehingga kita boleh kembali menjadi orang yang diterima kembali oleh Tuhan Allah di dalam diri Kristus, anak yang tunggal, yang mati bagi kita di atas kayu salib, yang bangkit pula dari antara orang mati, yang menjadi pendamai di tengah-tengah kita dan Tuhan Allah. Saya dengan nama Tuhan
memerintahkan Anda hari ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Siapa berkata, Tuhan, saya sadar, saya orang berdosa, saya perlu pertobatan yang sejati, saya perlu perdamaian dengan Tuhan Allah. Dan malam ini, mari kita sadar dosa kita dan dia bertobat. Mari kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh minta Tuhan masuk ke dalam hati kita. Maukah saudara? Jawab saya, mau tidak? Maukah kita bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, minta pembaruan di hadapan Tuhan? Mari kita semua tunduk kepala. Semua tunduk kepala. Setiap orang tutup mata. Dan setiap orang menjawab pertanyaan ini. Barang siapa, tidak perlu engkau Kristen atau engkau bukan Kristen. Barang siapa malam ini minta diperbarui hidupmu. Engkau bertobat, tinggalkan dosa dan mendapatkan sesuatu posisi yang baru, relasi yang baru, kemuliaan pemancaran yang baru, dan target yang baru. Mau berdoa di hadapan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan, di sini saya mau kembali kepada Engkau. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, tidak ada satu yang dibuang oleh Tuhan. Barang siapa yang menerima Tuhan akan diberi hak menjadi anak-anak Allah. Demikian janji di dalam Alkitab. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Barang siapa yang menerima dia, yaitu yang mereka mengaku nama Yesus Kristus, mereka diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Malam ini biar kita bertobat, biar kita tidak main-main, biar hari ini kita jujur, kita rendah hati, kita ikhlas, dan kita minta pengampunan dari Tuhan. Tidak ada seorang yang menyeru nama Tuhan dari hati sedalam-dalamnya yang dibuang oleh Tuhan. Tidak ada seorang yang sungguh-sungguh bertobat yang ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang setia. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Tuhan yang adil dan setia akan mengampuni segala dosa kita dan akan membersihkan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, kita mau berdoa di hadapan Tuhan dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus dengan segala sesuatu, hati yang jujur dan rendah di hadapan Tuhan. Semua ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih Engkau mengunjungi saya. Engkau berbicara kepada saya dari surga, dari kitab suci, dari Roh-Mu yang kudus, melalui hamba-Mu yang tidak layak ini. Tuhan, kami sekali lagi dengan iman yang sejati di dalam Kristus, kami datang kepadamu. Kami mengaku segala dosa kami. Kami adalah manusia yang najis, manusia yang rendah, yang remeh, yang berdosa, yang penuh dengan cacat celah. Kami minta Tuhan ampuni segala dosa kami. Jangan melihat kami, jangan menghitung kesalahan kami, tetapi ingatlah anak-Mu Yesus Kristus yang Kau kirim menjadi penebus, yang Kau biarkan digantung di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawanya untuk menjadi penebusan bagi kami. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang suci, dan Engkau mau membersihkan kami, membawa kami kembali kepadamu pada malam ini ya Tuhan. Jangan meninggalkan kami, jangan membuang kami, tetapi nyatakan kemurahan-Mu atas diri kami yang tidak layak ini. Kiranya Allah Bapa mengampuni segala dosa kami. Kiranya Allah Anak
menyelamatkan jiwa kami masing-masing. Kiranya Allah Roh Kudus memperanakan kami, memberikan hidup yang baru kepada kami, sehingga kami diperanakan pula. Kami bertobat sungguh-sungguh. Kami kembali menjadi anak-Mu yang sejati. Dengarlah doa kami, pimpinlah kami, supaya hari depan kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi mengikut Yesus Kristus, berjalan di dalam terang Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penguasa, nama di atas segala pemerintah. Terimalah kami. Amin.